Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa Weri pada sore hari ini untuk kelas SKS 19-2, di mana pada hari ini hari Rabu tanggal 11 November 2020. Untuk kelas SKS 19-2 kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Dan pada pertemuan yang ke-9 ini kita sama-sama melaksanakan ujian tengah semester. Nah, baiklah, untuk ujian tengah semester pada sore hari ini nanti pelaksanaannya akan dibagi menjadi 2 kali penilaian. Jadi untuk yang pertama adalah soal UTS dalam bentuk multiple choice, ya. Soalnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya bagikan lewat WA group seperti biasa, ya, untuk soal ujiannya. Nah, silahkan untuk yang multiple choice ini Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel. Nanti untuk link video channel akan dikirimkan baik melalui siakat maupun WA group seperti biasa. Saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk UTS kelas SKS 19-2 pada sore hari ini nanti ada 2 kali penilaian. Penilaian yang pertama yaitu soal dalam bentuk multiple choice, di mana soal ini nanti akan di-share di WA group seperti biasa. Dan untuk menjawab soal dalam tipe multiple choice ini, silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Sama ketika Anda menjawab kuis atau mungkin absen hadir ya pada kesehariannya. Nah, kemudian untuk penilaian yang tahap kedua ini adalah Anda mengerjakan soal lagi dalam bentuk studi kasus seperti ini. Untuk soal studi kasus ini nanti juga bisa langsung dikerjakan dan dikirimkan ke classroom, ya. Jadi hati-hati kalau soal multiple choice itu nanti dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Untuk soal yang modelnya studi kasus seperti ini nanti dikirimkan jawabannya di classroom seperti biasa. Nah, untuk format pengirimannya seperti biasa menggunakan format PDF. Jadi nanti silahkan Anda buat dulu dalam format Word, kemudian di PDF-kan, baru dikirimkan ke classroom dan diberi judul UTS, gitu ya. Nah, jadi itu tadi untuk penjelasan soal pada sore hari ini. Saya ulangi untuk yang kesekian kalinya untuk kelas SKS 19-2 pada sore hari ini. Untuk ujian tengah semester kali ini nanti Anda akan diadakan 2 kali penilaian. Penilaian tahap 1, Anda mengerjakan soal dalam bentuk multiple choice, di mana soal ini nanti akan di-share lewat WA group, ya, dan kemudian menjawabnya pada kolom komentar YouTube channel. Untuk soal kira-kira ada kurang lebih sebanyak 20 soal. Nah, silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Nah, kemudian untuk berikutnya, penilaian yang kedua adalah dalam bentuk studi kasus. Nah, di mana ini untuk memberikan tambahan juga jika nanti pada soal multiple choice ternyata nilai Anda kurang optimal. Nah, untuk soal studi kasus ini nanti juga akan di-share seperti biasa di WA group, tetapi jawabannya itu silahkan dibuat dulu dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan dan dikirimkan ke classroom. Ya, nah di sini saya akan membuka classroom dulu. Saya akan siapkan dulu tugas untuk UTS pada sore hari ini. Saya beri nama UTS SKS 19-2, tanggalnya 11 November 2020 ya. Nah, di sini soal
berbentuk studi kasus dan akan di-share di grup ya. Kemudian hasil jawaban dibuat dalam Word, kemudian di PDF-kan, dikirimkan ke Classroom paling lambat hari ini jam 00 ya. Jadi karena ini UTS maka tidak perlu dikerjakan pada hari setelah ini, harus dikerjakan pada hari ini juga meskipun nanti batas waktunya sampai jam 00. Nah kemudian ini saya buat tenggat waktunya yaitu tanggal 11, berarti hari ini ya. Oke. Nah, ini sudah saya buatkan untuk kelas SKS 19.2, sehingga nanti untuk penilaian yang kedua yang berbentuk studi kasus, silahkan dikirimkan pada link ini. Ya, saya kira untuk studi kasusnya sendiri juga sudah sering Anda atau sudah pernah Anda kerjakan juga sebelumnya model-model seperti itu, sehingga Anda mungkin tidak mengalami kesulitan. Selama kita latihan sudah banyak revisi yang saya berikan, dan jika Anda memperhatikan tentunya Anda bisa mengerjakan dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk soal yang model pertama, yaitu yang multiple choice, kurang lebih ada 20 soal. Nah, berikut akan saya bacakan untuk soal yang pertama. Jadi ini diminta untuk memilih, nanti silahkan jawabannya itu langsung hurufnya saja. Tidak usah huruf dan penjelasannya ya, tapi hurufnya saja, misalkan A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk soal yang pertama, di bawah ini pernyataan mengenai kelas diagram yang kurang tepat adalah A. Kelas diagram menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. B. Kelas diagram adalah inti dari proses pemodelan objek. C. Terdapat objek pada kelas diagram. D. Terdapat atribut dan operation pada kelas diagram. E. Terdapat lifeline pada kelas diagram. Silahkan dari kelima pilihan ini Anda pilih satu jawaban. Ingat, hanya ditulis hurufnya saja dan dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Kemudian soal yang kedua, fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas disebut A. Polimorfisme, B. Kelas, C. Unfit Modeling Language, D. Atribut, E. Operation. 3. Model entity relationship menyajikan batasan yang menggambarkan jumlah entitas yang berhubungan dengan entitas lain melalui relasi. Hal ini disebut A. Entity relationship diagram, B. Mapping cardinalities, C. Jaringan, D. Implementasi ERD ke basis data fisik, E. Model relasional. Soal yang keempat, sebuah kelas mempunyai 3 area, yaitu nama kelas, titik, asosiasi. B. Nama kelas, asosiasi, metode. C. Nama kelas, atribut, operasi. D. Nama kelas, multiplicity, property. E. Nama kelas, single valued, multi valued. 5.
Skema yang memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data dan menggunakan model data fisikal serta mendefinisikan secara detail penyimpanan data dalam basis data serta jalur pengaksesan data disebut A. Level internal, B. Level eksternal, C. Level fisik, D. Level konseptual, E. Jawaban salah semua. 6. Pernyataan yang kurang tepat di bawah ini adalah A. Rumah sakit, sekolah dapat dikategorikan sebagai enterprise. B. Rumah sakit, sekolah dapat dikategorikan sebagai tabel. C. NIM nama dapat dikategorikan sebagai entitas. D. NIM nama dapat dikategorikan sebagai field. E. Data mahasiswa, data dosen, mata kuliah dapat dikategorikan sebagai entitas. 7. Keuntungan-keuntungan dalam penggunaan DBMS antara lain sebagai berikut, kecuali A. Pemusatan kontrol data, B. Pemakaian data bersama atau data share, C. Kontrol data kompleks, D. Data yang berlebihan dapat terkontrol, E. Data yang bebas atau independen. 8. Anomali yang bisa terjadi pada suatu database sebagai akibat adanya redundance adalah A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error yang terjadi pada saat proses penghapusan data, E. Jawaban benar semua. 9. Error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari perubahan rekod atau tuple dari sebuah relation disebut A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error anomaly, E. Jawaban salah semua. 10. Ada mata kuliah baru yang akan diajarkan pada sebuah perguruan tinggi. Maka mata kuliah tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam relation tersebut sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kejadian tersebut akibat besar kemungkinan terjadi error atau inkonsistensi data bila dilakukan perubahan terhadap relation tersebut yang disebut A. Insertion anomaly, B. Deletion anomaly, C. Update anomaly, D. Error anomaly, E. Jawaban salah semua. 11. Berdasarkan gambar di atas, maka ketergantungan fungsional atau KF yang bisa diajukan adalah A. Nama kul NIM, B. Nilai, C. Nama MHS nilai, D. Nilai nama MHS, E. NIM nama MHS. 12. Berdasarkan gambar-gambar di atas, maka ketidaktergantungan fungsional atau non-KF yang bisa diajukan adalah A. NIM nama MHS, B. Nama kul NIM, C. Nama kul NIM nilai, D. Jawaban A, B, C salah semua, E. Jawaban A, B, C benar semua. 13. Simbol A ke B menggambarkan adanya ketergantungan fungsional yang artinya A. Jika R1 atau A sama dengan R2 atau B, maka R1B sama dengan R2A. B. Jika R1B sama dengan R2A, maka R1B sama dengan R2A. C. Jika R1B sama dengan R2A, maka R1A sama dengan R2B. D. A menentukan B atau B bergantung pada A. E.
B menentukan A atau A bergantung pada B. 14. Kegunaan dari normalisasi adalah A. Cara sistematis untuk meminimalkan terjadinya kerangkapan data di antara relasi dalam perancangan logikal basis data. B. Cara sistematis untuk menghilangkan kerangkapan data di antara relasi dalam perancangan logikal basis data. C. Memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang mengakibatkan terjadinya error. D. Memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data. E. Untuk menimbulkan terjadinya anomali pada database. 15. Pada waktu menormalisasi basis data, ada 4 tujuan yang harus dicapai, yaitu kecuali A. Mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga masing-masing kelompok hanya menangani bagian kecil sistem. B. Meminimalkan data berulang dalam basis data. C. Membuat basis data yang datanya diakses dan dimanipulasi secara cepat dan efisien tanpa melupakan integritas data. D. Mengatur data sedemikian rupa sehingga ketika memodifikasi data, Anda hanya mengubah pada satu tempat. E. Jawaban salah semua. 16. Untuk menentukan ketergantungan fungsional untuk setiap tabel pada tahapan normalisasi adalah A. Bentuk normal pertama atau 1NF. B. Bentuk normal kedua atau 2NF. C. Bentuk normal ketiga atau 3NF. D. Bentuk normal keempat atau 4NF. Dan E. Bentuk normal kelima atau 5NF. 17. Untuk menentukan K untuk setiap tabel pada tahapan normalisasi adalah A. Bentuk normal pertama atau 1NF. B. Bentuk normal kedua atau 2NF. C. Bentuk normal ketiga atau 3NF. D. Bentuk normal keempat atau 4NF. Dan E. Bentuk normal kelima atau 5NF. 18. Berikut adalah tingkatan akses bagi para pengguna database, kecuali A. Pengguna super, B. Sistem, C. Pengguna akhir, D. Pemilik basis data, dan E. Pemilik skema. 19. Bentuk normalisasi yang dapat dipelajari ada 5 tahap, tetapi yang biasa diterapkan ada 3 tahap karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik, yaitu A. 1 normal form atau 1NF, 3 RD normal form atau 3NF, dan 5 normal form atau 5NF. B. 1 normal form, 2 normal form, 4 normal form. C. 1 normal form, 2 normal form, 5 normal form. D. 1 normal form, 3 normal form, 4 normal form. E. 1 normal form, 2 normal form, dan 3 normal form. 20 yang terakhir, berikut aturan dalam normalisasi yang kurang tepat, yaitu A. Hilangkan kelompok berulang. B. Hilangkan data berulang. C. Hilangkan kolom yang tidak tergantung pada kunci. D. Harus dibentuk relasi majemuk. Dan E. Bentuk normal optimal.
Nah, ini adalah 20 soal multiple choice yang harus Anda jawab. Sekali lagi, dijawabnya hanya hurufnya saja. Dan ditulis pada kolom komentar YouTube channel. Nah, berikutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu soal studi kasus. Ya. Nah, di sini saya bacakan. Minimarket Artomoro menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Dan sebaliknya, setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Dan data supplier dimasukkan antara lain adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oke. Ini saya minta dari studi kasus yang sudah dijelaskan, buatlah ERD untuk minimarket tersebut. Yang diminta hanya ERD saja. Ya, saya ulangi, yang diminta hanya ERD saja, Entity Relationship Database. Silahkan Anda buka kalau yang lupa materi tentang ERD. Nah, kemudian hasilnya di-capture, kirim dalam format PDF ke Classroom. Baiklah, ini adalah soal yang kedua yang harus dikirimkan ke Classroom. Kebetulan tadi sudah saya buatkan linknya untuk kelas SKS 19.2 untuk UTS pada sore hari ini. Nah, untuk nilai, perolehan nilai sementara dari kelas SKS 19.2 pada sore hari ini kalau saya perhatikan full ya, full semua, tidak ada masalah karena memang ini anggota kelasnya juga cuman sedikit ya. Nah, mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah Ulil Asmil. Silahkan nanti bisa konfirmasi atau japri ke saya untuk informasi lebih lanjut mengenai tugas-tugas dan kuis yang belum dijawab. Kemudian Muhammad Arif Setiawan, ini juga mulai Oktober tanggal 13 Anda tidak aktif ya. Mohon karena ini UTS, sayang sekali jika dilewatkan. Silahkan nanti tetap semua tugas-tugas ini harus dipenuhi dulu semuanya. Ya, supaya nilai Anda pada akhirnya nanti bisa keluar. Nah, sekali lagi itu tadi informasi mengenai petunjuk teknis mengerjakan soal dari tugas atau UTS pada sore hari ini, khususnya untuk kelas SKS 19.2. Nah, harapan saya di sini nanti silahkan Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan.
Saya ulangi untuk yang kesekian kalinya bahwa UTS pada sore hari ini terbagi menjadi 2 penilaian. Penilaian yang pertama, ini Anda diminta untuk menjawab soal tipe multiple choice. Silahkan Anda pilih jawaban yang paling benar, hurufnya saja ada 20 soal. Dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Sedangkan untuk penilaian yang kedua ini adalah soal dalam bentuk studi kasus. Nah, ini diminta untuk membuat ERD-nya saja. Saya ulangi ya, diminta untuk membuat ERD-nya saja. Silahkan dibuat, kemudian di capture, dibuat dalam format PDF, dikirim ke Classroom paling lambat hari ini. Ya. Nah, jangan lupa nanti pada saat UTS tetap Anda login Siakat karena wajib ya sifatnya, apalagi ini ujian, jadi kehadiran itu penting ya. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa untuk melakukan login di Siakat. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk UTS pada sore hari ini. Selamat mengerjakan, tidak usah terburu-buru dan tetap semangat ya. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.